Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Milenia Astiadi. Saya dari kelas Teknik Elektronika 3B. Saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan wawasan Nusantara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Filosofi pemikiran pengembang wawasan Nusantara yang pertama, filsafat Pancasila, mengutamakan kepentingan bersama, beraneka ragam suku, budaya, agama, dan bahasa, tetapi tetap saling bertoleransi. Yang kedua yaitu aspek wilayah Nusantara. Luas wilayah Indonesia 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan 2.027 juta kilometer dan lautan 3.166 juta kilometer dengan jumlah pulau 17.508 pulau. Indonesia memiliki keberaneka-ragaman sumber daya alam, flora, fauna, dan beriklim tropis. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Memiliki ratusan adat istiadat, kepercayaan, suku bangsa, dan bahasa. Memiliki keberaneka-ragaman sumber daya alam. Yang keempat yaitu aspek historis. Dengan adanya Deklarasi Juanda yang menyatakan lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Jadi, Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah dan laut bukan menjadi pemisah tapi penghubung antar pulau. Aspek sosiologis. Keadaan sosiologis masyarakat, keberlangsungan penjajahan yang memecah belahkan bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad masyarakat untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Yang keenam yakni aspek politis. Dengan kepentingan nasional supaya bangsa Indonesia tetap utuh, kepentingan nasional itu berupa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Perwujudan wawasan Nusantara yang pertama, sebagai satu kesatuan politik, yang kedua, sebagai satu kesatuan ekonomi, yang ketiga, sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang keempat, sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idil. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga yaitu wawasan negara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsi. Yang kelima GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar. Tantangan wawasan Nusantara yang pertama, mencerminkan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintah yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan yang merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa itulah konsep nasionalisme yang didirikan bangsa Indonesia, bukan orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau lainnya, tetapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi pondasi satu kesatuan nasional. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.